Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan nge-lab NetHackett 11.7.5 dengan judul Packet Tracer Subnetting Scenario. Jadi pada lab kali ini kita akan mengatur skenario dari subnet yang ada pada topologi di sini ya. Terus nanti kita akan atur IP addressnya berapa, lalu dapat subnetnya itu berapa masing-masing, lalu range IP-nya berapa pada topologi yang ada di kanan ini ya. Ini di tabelnya juga, yang dimana itu masih kosong semua ya, buat jalur-jalurnya, terus perangkat-perangkatnya tuh masih pada belum diisiin IP address. Mungkin kita langsung saja lanjut yang ke check result, yang dimana di assessment items ini kita perlu mengkonfigurasi PC 4, lalu R1 dan S3. Jadi cukup 3 perangkat itu yang harus kita konfigurasi ya. Mungkin di sini kita baca instruction dulu, dimana di part pertama ini design an IP addressing scheme. Terus subnetnya 192.168.100.0/24 network into the appropriate number of subnet. Lalu di sini ditanya nih, based on topology how many subnet are needed. Nah, jadi ada berapa subnet yang harus dibutuhkan. Kalau kita lihat dari perangkat topologinya, masing-masing pada jalur S1 ini membutuhkan 25 host pada jaringannya. Lalu S2 juga begitu, S3 juga begitu, S4 juga begitu. Jadi masing-masing ini butuh 25 host untuk perangkat-perangkatnya. Lalu kira-kira subnet berapa sih yang cocok buat 25 host yang sekiranya nggak boros? Mungkin kita buka notepad aja. Notepad. Nah, kita di bawahnya sini. Jadi sebelumnya saya sudah menghitung. Jadi ini untuk 50 host ya. Mungkin kita mulai dari ini aja analoginya. Kan yang di sini subnet awalnya itu kan /24 kan. IP-nya tuh 192.100.0 dengan subnet /24. Nah, kalau kayak gini caranya itu terlalu boros, soalnya pada /24 itu terdapat jumlah host yang kosong tuh totalnya 26 host gitu, satu jaringan doang. Nah, sedangkan di topologi ini itu kan butuhnya cuma masing-masing 25 host. Ya bisa sih kita atur jadi /24 semua, tapi di perintahnya kan nggak seperti itu, ketentuannya nggak seperti itu. Itu terlalu pemborosan subnet namanya. Jadi ini /24 nih harus kita pecah lagi, harus kita pikirin gimana caranya biar nggak boros buat 25 host doang per jalur ini. Di /24 tuh bentuknya gini kan, 1 2 3 4 Nah, ini kan bentuk biner dari /24. Kalau jumlah /24 sendiri adalah 255 titik 255 titik 255 titik 255 gitu. Ini 0, sorry. 0 ini merupakan bentuk angka desimal dari /24 itu sendiri, yang dimana dalam /24 tadi kan ada 256 host yang kosong dari range 0 sampai 255. Kalau kita tambahin subnettingnya jadi /25,
/25 itu ya berarti satunya nambah kan di sini. Jadi ininya berubah jadi 192. Ini kalau /25. Dan kalau jumlah host pada /25 ya ini 128, sorry. Angka magicnya 128 ya. Tuh, ini angka magic. Kalau /25 yaitu jumlah hostnya bisa kita hitung dengan mengurangkan dengan 256 kurang 128. Yang hasilnya 16 kurang 8 berarti 8 kan? Itu sama aja 128. Jadi terdapat 128 host yang bisa dipakai pada /25 itu, dan itu masih kebanyakan untuk 25 host. Mungkin kita langsung loncat ke /27 ya. Ini 126 jadi ini 27, dan 128 192 tambah 64 jadi 224. Nah, bisa kita kurangkan di sini untuk mengetahui jumlah host yang ada di /27. Nah, ini /27 ya. Nah, iya. 6 kurang 4 ya sih 224 ya sih, bener ya. Lalu 5 kurang 2 itu 3, 2 kurang 2 0. Berarti total jumlah host yang bisa digunakan pada /27 adalah 32 host. Yang dimana kalau kita pakaiin ke perangkat di sini itu ya nggak terlalu boros, karena sisanya cuma dikit dibandingkan kita pakai /25, 26 itu sekitar 192, dan host yang bisa dipakai itu sekitar 64 host kalau nggak salah di /26. Jadi ketimbang kita pakai /24 yang boros banget, terus /25 juga masih boros, /26 juga masih boros, lalu kita hitung barusan /27 itu jumlah hostnya sekitar 32 host, yang dimana ini merupakan yang paling mendekati 25 host tadi. Jadi di sini kita akan pakai /27 sebagai subnettingnya. Berarti sini kan kita suruh isi 4 R1 S3. R1 tuh ini ya berarti ya. Berarti berarti IP addressnya itu IP addressnya berarti kan 192.168.100.0. Ini merupakan bagian network pertama. Jadi kalau 32 host itu kayaknya bisa dibagi sekitar berapa ya? Kalau 182 4 itu 4 25 6 bagi 32 tuh bentar, saya hitung dulu. 25/6 bagi 32 kira-kira berapa jaringan tuh yang bisa dipakai? 256. Kita hitung pakai kalkulator aja. Biar gak kelamaan. 256 bagi tuh ini ya 32. Iya, sama dengan. Berarti ada 8 bagian network yang bisa dipakai di /27. Jadi berarti bagian pertama itu range-nya dari 0 sampai 31. Maksudnya gini. Nah, ini sampai 31. Yang dimana 0 ini merupakan networknya, dan 192.131 ini sebagai broadcast-nya. Jadi kan totalnya 32 host, dimulainya dari 0 sampai 31. Nah, range bagian keduanya itu sekitar kalau yang 31 berarti 31 tambah 32 31 tambah 32
itu 363, berarti range kedua itu dari 32 sampai 63 ya, seperti ini ya. Terus bagian keempat itu 64, 63 tambah 32 sampai 195 sampai 95. Terus bagian keempat itu dari 95 tambah 32 7, 9 32 127 sampai 196 sampai 127. Nah, seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kita cek aja biar nggak salah. Untuk seterusnya mungkin kita bikinnya nyampe 4 aja, karena di sini kan topologi yang dibutuhkan cuma 4 tuh, 2 3 4 ya. Jadi di sini kita akan isi terlebih dahulu. Berarti kalau gini, berarti bagian atas sini itu dapatnya, ini bagian atas sini itu dapatnya 0 sampai 31, lalu bagian yang ini dapatnya 32 sampai 63, lalu bagian ini 64 sampai 95, lalu bagian ini tuh tadi 65 sampai 127 kalau nggak salah. Jadi langsung saja isi router pertama. Jadi router pertamanya ini bisa diisi gateway-nya dari si jalur atas. Jadi router pertama ini nantinya IP pada router R1 ini nantinya berperan sebagai gateway di jalan, bukan jalan, topologi dari S1 gitu kan, karena jalurnya yang mau kita isikan punya G0/0. Nah, jalur G0/0 ini ngarahnya ke S1, jadi kita bakal pakai IP router ini buat jadi gateway dari sini gitu. Jadi kita bakal isi, kita masuk ke routernya dulu, enable configure terminal, lalu kita ke IP address interface gigabit ethernet 0/0. Nah, setelah masuk kita isi 192.168.100.1. Kenapa enggak 0? 0 merupakan network dari topologi yang di atas. Jadi topologi ini networknya itu 0, gateway-nya kita bikin 1, lalu nanti ini selanjutnya mungkin 2 di S1 ini IP-nya, lalu PC1 ini nanti bisa kita isi berapa aja, harusnya gitu. Cuman sesuai yang diminta sama Cisco-nya nanti bisa diatur, tenang. Lalu jangan lupa IP address ya. Aduh, bentar, IP address bedanya segini, dan subnetnya 255.255.224. Apakah bisa? Enter. Nah, setelah itu kita no shutdown, exit. Udah, kita kembali, kita lihat completionnya bertambah menjadi 23%, yang artinya IP-nya tuh tepat ya, tepat banget IP-nya. Dan gigabit ethernet tuh udah checklist semua konfigurasinya. Sekarang kita tinggal konfigurasi gigabit ethernet 0/1. Kita isi IP address, port status, dan subnet masnya. Langsung kita pindah aja ke sini. Nah, ini kita ganti 1. Nah, di 1 ini karena jalurnya itu ngarah ke S2, jadi IP yang diisi
tadi kan gini, tadi S2 ini topologi ini itu kan dapat range IP-nya dari sebentar, range IP-nya dari 32 sampai 63 ya kan. Topologi ini itu dapat range IP-nya dari 32 sampai 63, yang dimana 32 itu titik 32 192.68 titik 192.168 titik 100 titik 32 sampai 192.68 titik 63 kalau nggak salah nih, kalau nggak 63 65 tadi. Nah itu bakal jadi IP dari topologi kedua. Nah titik 32 itu berperan sebagai networknya. Jadi host pertama yang bisa kita pakai itu adalah 33. Nah kita coba isi di R1 ini IP-nya 33. Coba kita 33 apakah benar, kita langsung enter, lalu no shutdown jangan lupa biar portnya itu gak mati. Nah setelah itu kita exit aja. Nah kita balik lagi, completion yang bertambah 46%, yang artinya IP yang kita masukkan di R1 jalur G0/1 itu tepat gitu ya, tuh di masing-masing portnya itu tepat. Sekarang R1 sudah selesai dan kita tinggal konfigurasi PC4 dan juga S3. Mungkin kita akan konfigurasi S3 dulu ya, S3 dulu karena dia sebagai switch dari PC di sini. Jadi kita konfigurasi S3. Oh, salah. Enablekan dulu, lalu configure terminal, lalu interface VLAN 1 ya kalau di switch itu namanya. Nah IP yang mau kita kasih itu berapa? Jadi bisa kita lihat di sini yang sudah kita bikin bagian per bagiannya. Yang dimana tadi ini dapat, kita bagi dua gini coba. Nah ini range IP 0 sampai 31 punyanya si atas ini, punya S1 sama PC1 dengan jalurnya itu G0/0. Itu range-nya dapatnya yang ini ya. Lalu range kedua 32 sampai 63 itu punyanya G0/1 sampai ke PC2 dan S2. Ini punyanya si range kedua itu. Range ketiga yang bagian ketiga ini punyanya titik 64 sampai titik 95. Nih, dengan jalur G0/0 dari router 2, S3 baru PC3 gitu. Nah, kalau PC4 sama S4 itu range-nya dari 96 sampai 127 gitu. Nah, di sini kita kan ngisi S3 kan. Nih. IP address berapa nih kira-kira? Kalau di S3 berarti ini kan bagian yang ini, yang dimana 64 ini titik 64 bakal jadi networknya, dan 65 pasti bakalan jadi gateway dari bagian ketiga ini, dari S3 ini gitu. Terus berarti kalau 65 jadi gateway, coba kita pasangin nama, kasih host keduanya yang bisa dipakai yaitu 65. Apakah bisa? Nah, 192.168.100.66 ya harusnya. Kan 64 jadi network, 65 gateway dia, lalu 66 ini host keduanya yang bisa dipakai. Lalu jangan lupa subnetnya tulis panjangan. Coba kita lihat completionnya bertambah menjadi 70%, yang artinya tepat gitu ya, maksudnya benar sekali IP-nya. Dan S3 sudah kita konfigurasi nih bagian VLAN satunya, tinggal kita kasih gateway. Nah, seperti yang saya bilang tadi,
64 ini bakal jadi network, jadi 65 otomatis bakal dijadiin gateway. Coba kita isiin aja, otomatis bakal dijadiin gateway-nya karena dia merupakan IP dari routernya. Jadi routernya itu IP-nya 65. Kita isi IP default gateway-nya. Langsung diisi aja 192.168.100.65 enter. Setelah itu kita lihat completionnya bertambah menjadi 80%, yang berarti IP yang kita tebak tuh, IP yang kita hitung barusan tuh tepat ya, benar. Jadi 65 itu merupakan IP dari router 2 yang jalurnya G0/0 tadi nih, yang portnya segitu maksudnya. Nah, di sini kita sampai yang terakhir yaitu PC4, yang dimana PC4 ini harus isi default gateway, lalu IP address sama subnet masnya. Nah, kita ke PC4. Nah, PC4 itu dapat range-nya dari 96 sampai 127, yang dimana titik 96 ini sebagai network, lalu 97 itu udah pasti gateway-nya yang dipakai sama router 2 dengan dengan port G0/1, itu IP-nya pasti 97. Lalu ke sini 98, kini harusnya bisa diisi dari 99 sampai 126 gitu. Jadi mungkin kita isi gateway-nya dulu. Config, nggak bisa ya. Oke, di scope 192.168.100. Nah, IP address-nya ini berapa nih? Jadi kalau 96 itu network, 97 gateway, 98 switch-nya, 99 sih harusnya. Kita coba 99 apakah bertambah. Nah, ini jadi 224 ya, karena kita pakai /27. Gateway-nya ini 192.168.100.97. Nah, kita close. Oh, completion-nya jadi 93%. Kita cek assessment items ya, IP address-nya masih belum kisi. Harusnya sih bisa. 99 merupakan kan 99 itu merupakan range yang dipunyai oleh bagian keempat ini, topologi yang paling bawah ini. Mungkin ini Cisco mintanya dia bukan minta ini, mungkin kalau kita tes pakai host terakhirnya yang sebelum broadcastnya, berarti kalau 127 broadcast berarti 126 merupakan host yang bisa dipakai ya kan. Kadang Cisco tuh mintanya dia IP terakhir buat klien gitu. Kita langsung X, dan benar saja completionnya sudah bertambah menjadi 100%, yang dimana konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil semua. Dan setelah kita hitung tadi ternyata benar, cuman di bagian PC4 dia mintanya itu IP buat klien terakhir, bukan klien ketiga atau kedua gitu, ketiga atau keempat. So, kita cek. Jadi seperti itu. Pada lab kali ini saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.